Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jadi kembali lagi bersama channel aktivitas Guru Honor ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang masih sekitar perbedaan antara penyakit blast dan penyakit kresek teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang penyakit kresek, dan yang video kali ini saya akan membahas tentang penyakit yaitu penyakit blast teman-teman ya. Jadi ini merupakan penyakit yang sering kita temui pada tanaman padi ya. Kalau tidak kresek ya pasti kita akan ketemu sama penyakit blast ya. Penyakit ini sama-sama penyakit yang cukup kita khawatirkan karena dapat mempengaruhi hasil dari panen padi kita teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini spesial khusus untuk saya bahas tentang penyakit blast ya. Jadi di tangan saya ini sudah terdapat ciri-ciri dari penyakit blast teman-teman ya. Jadi seperti yang sering teman-teman temui di padi teman-teman, mungkin kalau ketemu ciri fisik seperti ini maka itulah penyakit yang saya bahas ini ya. Berikut ciri-ciri dari penyakit blast teman-teman ya, dari ciri fisiknya dulu. Jadi penyakit blast itu ciri-cirinya adalah terjadi bercak-bercak coklat yang ada di daun padi ya, seperti ini teman-teman. Ini seperti teman-teman lihat, ini ada bercak coklat seperti ini. Ini kasih fokus dulu ya, ini teman-teman, nih ya, bercak coklat seperti ini. Nah, lama kelamaan bercak coklat ini akan menjadi besar seperti ini. Ini hanya satu saja, contoh seperti ini kan, hanya satu dua, nah pinggirnya ya. Nanti lama kelamaan cirinya akan menjadi seperti ini ya, seperti ini, banyak seperti ini hingga sampai dengan ke pangkal bawahnya nanti, sehingga perkembangan padinya tidak akan naik ya. Ini merupakan ciri-ciri dari penyakit blast. Jadi penyakit blast ini memiliki nama lain adalah yaitu Periculari agricea ya. Jadi merupakan penyakit yang sering kita dapat di padi teman-teman ya, terutama padi gogo seperti padi situ bagendit teman-teman, itu sering ya. Kalau padi sudah seperti ini, nanti lama kelamaan kalau kita tidak tanggulangi maka dia akan menuju ke penyakit potong leher ya, atau patah leher teman-teman. Jadi mungkin banyak di antara teman-teman yang mengalami penyakit patah leher atau potong leher, itu penyebabnya adalah penyakit blast ya. Nah, ini cukup serius teman-teman. Kenapa? Karena khusus ada beberapa daerah yang penyakit ini sering menyebar. Dan penyebab dari penyakit ini ternyata juga termasuk dari turunannya teman-teman ya. Misalnya di padi sebelumnya teman-teman ngambil sebagai bibit, kemudian sudah terdapat bercak coklat atau penyakit blast, maka kita tanam lagi, maka nanti insya Allah di padi teman-teman itu pasti ada yang namanya penyakit blast ya, itu turunannya. Kemudian yang kedua adalah karena tetap faktor dari cuaca seperti kelembaban ya, kemudian faktor dari cuaca dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah faktornya yaitu terlalu banyak penggunaan pupuk urea. Sehingga kalau banyak penggunaan pupuk urea maka akan memperbanyak terjadinya penyakit blast seperti ini ya. Oke teman, kemudian ada beberapa daerah yang ada di Indonesia ini yang dominan terhadap penyakit blast ya. Kebetulan saya daerah di NTB teman-teman. Yang paling banyak adalah sekitar itu di Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Tengah, Bali dan NTB ya. Itu paling banyak teman-teman. Kebetulan di daerah saya di NTB, jadi sering terjadi penyakit blast teman-teman ya. Nah, kemudian untuk ciri-ciri umumnya sudah saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Kemudian untuk gejalanya juga sudah saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Ya, serangannya kalau sampai parah itu ketika nanti sudah keluar male itu terjadi yang namanya patah leher teman-teman ya, atau potong leher. Kemudian bagaimana teknik pengendaliannya adalah, jadi teman-teman itu harus mengganti varietas yang tahan terhadap penyakit blast ya.
Contoh kayaknya penyakit belas yang kurang, misalnya seperti Inpari, itu cukup tahan terhadap penyakit belas teman-teman. Inpari 32, Inpari 42, kemudian 43 ya. Kemudian Inpari 33 cukup tahan terhadap penyakit belas. Kemudian berikutnya adalah caranya kurangi penggunaan pupuk urea ya, kurangi penggunaan pupuk urea. Kemudian berikutnya adalah teman-teman spray dia dengan fungisida ya. Fungisida, bakterisida ya, khusus untuk penyakit belas. Ya, banyak nanti di toko-toko pertanian yang menjual beberapa pestisida atau fungisida yang khusus untuk penyakit belas. Contoh yang sering saya gunakan adalah yaitu produk dari Nupam, kalau nggak salah namanya Enpoy ya, merek dagangnya Enpoy, itu sering ya. Banyak juga merek-merek lain yang cuman yang sering saya pakai teman-teman ya, karena di daerah saya ini cukup itu yang digunakan, sehingga sangat efektif untuk menanggulangi penyakit belas seperti ini ya. Kemudian jarak tanam juga menentukan teman-teman. Kalau terlalu jarak tanamnya terlalu dekat, itu juga mempengaruhi sering terjadinya penyakit belas karena daerah tersebut lembab ya. Nah, itu beberapa teman-teman ya yang perlu saya bahas di video kali ini. Nah, terus bagaimana perbedaannya dengan penyakit kresek? Sebahaya mana ya? Ini sama-sama berbahaya teman-teman ya. Kalau penyakit kresek itu dia kalau sudah parah, itu pengisian bulirnya itu tidak sampai dengan pangkal paling dekat dengan batangnya. Itu tidak bakalan berisi full, hanya setengahnya saja kalau parah, karena seperti puso ya, artinya daunnya itu mengering semua dari ujung sampai dengan ke pangkal batangnya. Kemudian kalau penyakit belas ini parah, itu bisa terjadi yang namanya patah leher. Patah leher itu kalau sudah terserang 20%, maka dalam 1 minggu 2 minggu itu bisa terserang sampai dengan 50%. Sangat berbahaya teman-teman. Jadi hati-hati ya, ini sama-sama berbahaya ya teman-teman. Jadi segera tanggulangi ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bibitnya silakan diperhatikan, kemudian jarak tanamnya silakan diperhatikan, kemudian cara penanggulangannya seperti dengan fungisida dan lain sebagainya. Dan silakan kurangi penggunaan pupuk urea atau pupuk nitrogen teman-teman ya. Oke teman, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Itulah part terakhir dari perbedaan antara penyakit kresek dan penyakit belas. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, silakan teman-teman bagikan ke media sosial yang lain ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.